Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Khoni Amelia. Saya dari kelas MA 21C01. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Jadi hak asasi manusia itu ada sejak kita lahir ya. Seperti hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat seperti dalam pemilu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia menurut para ahli yang pertama, menurut Franz Magnisuseno. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, menurut Sutando Wicjosobroto, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk, yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, menurut Adnan Boyong Nasution, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, menurut Jack Donnelly, HAM adalah setiap orang, karena ia adalah manusia. Hak yang dimaksud setara bagi setiap orang tidak dapat dicabut dan bersifat universal, jadi melekat dalam diri manusia. Yang kelima, menurut Masud Al-Badirin, hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara, jadi semuanya itu sama. Semua hak itu berasal dari martabat manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain, dan didukung oleh teori peri kemanusiaan pada manusia. Macam-macam hak asasi manusia menurut Simanjuntak. Yang pertama ada hak asasi pribadi, seperti hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Jadi setiap manusia itu berhak untuk memilih agamanya, seperti memilih untuk beragama Islam, atau beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang kedua ada hak asasi ekonomi, seperti hak memiliki sesuatu, menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Yang ketiga, ada hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Jadi setiap manusia itu memiliki keadilan. Jadi biasanya zaman sekarang keadilan itu minim ya. Kayak di mana yang mempunyai uang banyak pasti dia kebanyakan akan menang dalam satu kasus ya. Yang keempat ada hak asasi politik, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, semuanya sama, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Yang kelima, ada hak asasi sosial dan budaya sosial cultural rights, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang keenam, ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti hak memilih dapat
perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Ada macam-macam hak asasi menurut John Locke, yaitu hak hidup, hak milik, dan hak kemerdekaan. Kalau dari buku pendidikan kewarganegaraan, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi tahun 1948 pasal 30 antara lain, hak memperoleh kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat kita sebagai manusia. Hak tanpa perbedaan apapun, serta hak kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang ketiga, hak tidak boleh dibelenggu oleh peradaban dalam segala bentuknya. Yang keempat, hak untuk tidak diperlakukan dengan keji. Yang kelima, hak di bidang hukum seperti kesamaan di bidang hukum, perlindungan hukum, ganti rugi, dan hak untuk tidak melakukan penangkapan, pengadilan yang adil dan terbuka, dan hak atas pribadi. Hak untuk mendapatkan suaka di negara lain, hak atas kewarganegaraan, hak atas kekayaan, hak atas kebebasan keyakinan agama, hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk mendapatkan bidang pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk tidak melakukan penangkapan, pengadilan yang adil dan terbuka, dan hak atas pribadi. Hak untuk bidang kebudayaan, hak atas tatanan sosial dan internasional, kewajiban untuk melaksanakan hak asasi manusia, pembatasan untuk tidak merusak hak dan kebebasan dalam deklarasi. Contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, ada kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini ada 24 orang yang tewas, 36 luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan ada 14 terdakwa dinyatakan bebas. Dan yang kedua ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti dulu pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini ada 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Yang ketiga adalah pelanggaran HAM yang termasuk berat, yaitu penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Dalam kasus ini ada 23 orang dinyatakan hilang, dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Adapun ciri-ciri HAM yaitu ada yang pertama, HAM tidak bisa dibeli, HAM tidak bisa diwariskan dan diberikan pada orang lain. Jadi HAM itu apa yang kita miliki itu melekat. HAM itu melekat pada diri kita, nggak bisa dibeli oleh orang lain, nggak bisa diwariskan, misal ke anak atau cucu, nggak bisa. Itu HAM itu hak kita gitu. Yang kedua ada HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Jadi HAM itu tidak memandang dia orang kaya atau dia orang miskin, dia orang terpandang, dia orang berpendidikan atau orang yang tidak berpendidikan. Jadi HAM itu tidak memandang itu semua. Jadi semuanya itu sama. Yang ketiga ada tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi HAM. Jadi gak ada yang bisa kayak melarang atau membatasi hak seorang gitu. Karena negara membuat hukum untuk melindungi HAM. Adapun pelanggaran HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan pelanggaran HAM yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak membatasi, mengurangi dan mencabut HAM
Ada beberapa faktor pemicu terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat, yaitu adanya kesenjangan sosial antara masyarakat, rendahnya toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia. Lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran HAM berdasarkan jenisnya dibagi dua, yaitu pelanggaran berat dan ringan. Pelanggaran HAM berat berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok, itu sampai meninggal dunia ya. Contoh pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan manusia. Genosida itu adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok etnis, ras, sampai negara. Contoh genosida adalah bentrok antar suku dan peristiwa terorisme. Kejahatan manusia ditujukan kepada penduduk sipil, contohnya yaitu kejahatan kemanusiaan, penjajahan terhadap suatu negara, seperti negara Indonesia yang dulu dijajah sebelum merdeka, itu termasuk kejahatan manusia. Adapun pelanggaran HAM ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa, berbeda dengan pelanggaran berat. Contohnya yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik, seperti banyak kasus dalam berumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT. Adapun juga yang masih dalam berpacaran juga ada yang mengalami penganiayaan ya oleh pacarnya sendiri. Dan pencemaran nama baik, seperti banyak kasus-kasus oleh kalangan artis yang sering di-up itu pencemaran nama baik sampai ke jalur hukum. Ada 3 prinsip HAM. Yang pertama, universal dan tidak bisa dicabut. HAM berlaku secara universal, umum, untuk semua orang. Artinya, semua orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasannya. HAM itu tidak bisa dicabut, kecuali untuk hak-hak tertentu yang sifatnya relatif, dalam situasi tertentu dan melalui proses hukum. Misalnya, hak atas kebebasan bergerak dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah atau suatu kejahatan oleh pengadilan dengan tujuan hukuman mengurangi ancaman, memberikan efek jera, dan mencegah kejahatan berulang. Yang kedua, tidak terpisahkan dan saling bergantung. Seperangkat hak, misalnya hak sipil dan politik, tidak bisa dipisahkan dan saling bergantung. Kemajuan dalam hak sipil dan politik mempermudah pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, kalau hak atas pendidikan terpenuhi, kita bisa memperoleh hak atas pekerjaan, hak yang bisa menunjang hak atas tempat tinggal yang layak. Pelanggar salah satu hak bisa berdampak buruk pada pemenuhan hak lainnya. Yang ketiga yaitu setara dan non-diskriminatif. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminatif ada di semua hukum HAM internasional. Artinya, pemenuhan setiap hak kita harus setara untuk semua orang dan bebas dari diskriminasi, mulai dari minoritas bahkan pelaku kriminal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.